Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Indah Suci Lestari Nasution, SPDJ MPD, karena telah memberikan kesempatan saya dan teman-teman saya untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Faridul Silambang, saya selaku moderator untuk kelompok 7 dan perkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Rafli Gilang Pasya. Saya Raihan Aditya. Saya Camat Fajar Rafli. Saya Jari Saputra. Dengan demikian, marilah kita mulai presentasi dari kelompok 7. Dan operasi perkalian dengan skala dapat disebut sebagai ruang vektor dari sebuah objek di dan ini disebut vektor. Jadi ini contohnya untuk gambar vektor V A dari awal atau inisial B di akhir atau cara menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor. Yang pertama ada identifikasi himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan menjadi vektor. Kedua ada identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian skala dalam V. Yang ketiga ada periksa aksioma 1 tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian skala. Yang terakhir ada periksa apakah 5 aksioma lainnya dipenuhi. Contoh ruang vektor Rn termasuk R2 dan R3 adalah ruang vektor V sama dengan Rn sama dengan himpunan objek berbentuk U 1, U2, U3 sampai seterusnya atau UN. Operasi penjumlahan dan perkalian skala didefinisikan sebagai berikut. U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3 dan seterusnya sampai UN plus VN. Terus K kali itu sama dengan KU1, KU2, KU3 dan KUN. Closure. Operasi penjumlahan dan perkalian skala menghasilkan vektor dengan n super dari luarnya. 5 aksioma lainnya komutatif identitas asosiatif dibandingkan juga dibandingkan oleh n. Contoh soal diberikan dua vektor U 2,3 dan 4,1 di R2. Lakukan operasi perhitungan hasil jumlah plus V. Terus perhitungan hasil perkalian skala 3 kali U dan verifikasi apakah hasil jumlah dan perkalian skala masih berada dalam proses 2. Jadi diketahui U dua bukan 3. Setelah itu V 4,1. Jadi hitunglah penjumlahan U plus V ditambah 4 itu 6, 3 tambah 1 itu 2. Lanjut perkalian skala
dikali di 3 dikali 2 koma 3 kali 3 terus verifikasi karena hasilnya 6,2 itu sama 6,9 jadi kedua hasil tersebut masih memenuhi syarat berada di dalam R2. Lanjut contoh ruang vektor matrix 2 kali 2 V sama dengan himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar ini didefinisikan sebagai berikut. U plus G sama dengan matriks U11, U12, U21, U22 plus V11 matriks V11, V12, V21, V22 sama dengan V11 ditambah V11. Jadi U11 ditambah V11, U21 ditambah V21, U12 ditambah V12, U22 ditambah V22. K kali U sama dengan H dikali matriks tersebut yaitu U11, U12, U21 dan U22 sama dengan K kali U11, K kali U12, K kali U21, K kali U22. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan matriks yang berukuran 2 kali 2 juga. Aksioma lainnya juga dipenuhi, misalnya tadi U plus ini U11, U12, U21, U22 plus U11 plus V11, V12, V21, V22 itu hasilnya harus sama dengan V11, V12, V21, V22 plus U11, U12, U21, U22 dengan V plus U. Elemen identitas adalah 0, matriks 0 hingga 0 plus U sama dengan matriks 0 plus U11, U12, U21, U22 sama dengan U11, U12, U21, U22 sama dengan U. Ini ada contoh soal jumlah jadi vektor 2 kali 2. Diketahui A dengan matriks 1, 2, 3, 4 dan B dengan matriks 5, 6 di dalamnya. Hitunglah penjumlahan A plus B, terus hitunglah hasil perkalian skalar 2 kali A, dan verifikasi apakah hasil penjumlahan dan perkalian skalar tersebut masih berada dalam ruang vektor matriks 2 dan 3. Jawabannya penjumlahan A plus B matriks 1, 2, 3, 4 tambah matriks 5, 6, 7, 8 sama dengan 1 ditambah 5, 3 ditambah 7, 2 tambah 6, 4 ditambah 8 sama dengan 5 tambah 1 6, 3 tambah 7 10, 2 tambah 6 8, 4 tambah 8 12. Perkalian skalar dari 2 kali A sama dengan 2 dikali matriks 1, 2, 3, 4 sama dengan 2
2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 2, 2 dikali 4 sama dengan 2, 6, 4, 8. Verifikasi apakah hasil penjumlahan dan perkalian skalar tersebut masih berada dalam ruang vektor. Jadi hasil perkalian tersebut masih dalam syarat berada dalam ruang vektor karena matriksnya masih berukuran 2 kali 2. Dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Ya, saya di sini menggunakan tata ruang vektor fungsi bernilai bilang zero. Pertama, himpunan fungsi bernilai bilang zero untuk setiap x di dalam selang bin infinity, karena himpunan b adalah fungsi berbentuk fx. Yang kedua, berarti penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut. Jika x sama dengan fx dan g dengan gx, maka f ditambah g ditambah gx dengan fx tambah gx, maka x dengan fx. Saya mengajar operasi penjumlahan fungsi dan perkalian skalar fungsi berdasarkan yang lain yang juga di dalam V yang terdefinisi untuk X di dalam. Apakah ada hasil maksimal yang juga dipenuhi, misalnya pertama kuantitatif F tambah G X dengan Fx tambah G dan Gx tambah Fx kurang G tambah X. Yang kedua, identitas adalah 0 sehingga X tambah 0 tambah 0 tambah Fx tambah Fx. Grafikan negatif fungsi adalah sehingga Fx tambah F tambah 0 sedangkan Fx tambah Fx. Sudah contoh soal yang akan dijelaskan oleh Diki. Contoh soal diberikan dua fungsi dengan dua fungsi fx sama dengan 2x. Gx sama dengan 3. Pertama hitungan ketimbang f sama g. Setelah itu lanjut ke hitungan hasil perkalian skalar 4fx.
langsung ke soal C. Apakah hubungan dan perkalian skala untuk masih merupakan fungsi yang valid? Hasil hubungan f tambah g x sama dengan x tambah 3 adalah fungsi linear, yaitu fungsi yang valid dan berdefinisi untuk semua x. Dan yang perkalian skala juga 8 x sama dengan 8x itu merupakan fungsi linear dan berdefinisi untuk semua x. Dan lebihkan kedua tersebut adalah fungsi yang valid dan berada dalam ruang vektor fungsi-fungsi bernilai bilangan real. Akan menerangkan contoh yang dapat ruang vektor. Pertama misalkan di ruangan ruang 2 objek berbentuk U 1 2 operasi perjumlahan dan perkalian skala di dalam V sebagai berikut. U tambah V sama dengan U 1 tambah V 1 koma U2 tambah V2 lalu sama dengan U1 koma 0. Contoh misalkan U dengan 3,4 V sama dengan 5,2, maka U tambah V sama dengan 3 tambah 5,4 tambah 2 sama dengan 8,6. 8U sama dengan 8 kali 3,0 sama dengan 2,24,0. Jika ada hasil pembelajaran dipenuhi oleh ruang vektor ini, jika namun ruang vektor gagal terpenuhi aksioma identitas sebab 1U hubungan 1U 1,0 sama dengan 1,0. Jika ada contoh hal yang pertama kita menghitung hasil penjumlahan U tambah V. Gue yang megang jadinya.
U1 tambah V1 sama U1 tambah V2 sama dengan U2 tambah 4, 3 tambah 1 sama dengan 6,4. Yang B perkalian skalar 3U sama dengan 3 kali U1, 0 dengan 3 kali 2,0 sama dengan 6,0. Berikut ada C verifikasi klase. Hasil penjumlahan U tambah V sama dengan 6,4 adalah vektor yang terdefinisi dalam ruang 2. Hasil perkalian skala 3U dengan 6,0 juga merupakan vektor yang terdefinisi dalam ruang 2. Dengan demikian, kedua hasil tersebut memenuhi syarat masuk dalam ruang vektor ini. Namun perlu diingat bahwa ruang vektor ini tidak memenuhi aksioma identitas karena 1U sama dengan 1,2, 0 sama dengan 2,0, 2,3 sama dengan 2. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa meskipun operasi penjumlahan dan perkalian skalar valid, vektor ini gagal memenuhi identitas. Sekarang ada subruang. Subruang itu jika V ada sebuah ruang vektor, maka susunan W dari V disebut subruang atau subspace. Jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar, contoh V sama dengan R3, W sama dengan sebuah bidang yang memiliki titik asal 0,0,0. Yang remeh, jika W adalah himpunan yang berisi satu atau lebih vektor di dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V. Adalah subruang dari V dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. 1. Jika U dan V adalah vektor di W, maka U tambah V masuk vektor di W2. Jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka U adalah vektor di W. Contoh atas subruang 1. Himpunan titik sepanjang garis yang melalui titik asal di R2 atau di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah subruang dari R2 atau R3. Di sini ada contoh skor. Diberikan vektor U dan V. U nya adalah 2,3, ini adalah 4,6, hitung hasil bulan U tambah V. Jadi itu 4 ditambah 2, 6 tambah 3. Lanjut ke perkalian skalar 2. Setelah sudah semua, langsung lanjut
ke nomor 3, apakah ikuran yang terdiri dari semua titik sepanjang garis yang menulis titik asal memenuhi syarat seperti sebelum tadi 6,9 terletak di garis yang menulis titik asal, dan perkalian skala juga yang 4,6 itu terletak di garis yang menulis titik asal. Jadi W memenuhi syarat sebagai seberang dari R2. Udah ada mausan, gitu banget. Dilanjutkan dengan teman saya, ya itu bilang. Gue Ya, berikutnya ada contoh-contoh subruang dari sebuah ruang. Himpunan titik pada bidang yang melalui titik asal di siapa gue? R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skala adalah subruang dari R3. Contohnya apa? Di sini ada soal diberikan vektor terdiri dari 1, 2, 1, 2, dan 3, dan vektor dan vektor B 2, 1, dan 4. Di sini kita harus mencari perkalian skalanya dengan skala 2U. Langsung jawab aja. Penjumlahan. Jadi di sini untuk menjumlahkan vektor U dan vektor V adalah dengan bukan menyamakan. Jadi cuma tinggal jumlahin saja yang depan ini. Ini kan X ya, dia mewakili X, ini Y, ini Z, begitu juga ini. Jadi penjumlahannya hanya jumlahkan ini dan ini, jadi sesuaiin aja. Jadi gini. U ditambah V dengan 1 ditambah 2 itu 3, 2 ditambah 1 4, 3 ditambah 4 itu 7. Jadi untuk penjumlahan vektor U dan V hanya seperti ini. Lalu di sini untuk perkalian skalanya, karena di soal itu skalanya 2 ya. Jadi kita tinggal perkalian secara apa ya? Biasanya itu pelangi ya. Jadi seperti ini 2U sama dengan vektor U 1, 2, 3. Jadi perkalian itu dari sini cuma ini doang, pelangi, jadi 2 kali 1, 2 kali 2. Oh benar. Oh iya, maaf. Jadi tinggal dikali doang, hasilnya 2, 4, 6. Ya, lalu untuk jawab pertanyaan nomor 3, apakah himpunan titik yang melalui titik pada bidang yang melalui titik asal memenuhi syarat sebagai subruang dari R3? Jadi itu kalau subruang, ini kita bikin diagram Cartesius. Kalau subruang itu mereka harus berada di tempat yang sama. Apa ya bahasanya? Jadi gimana ya? Yang gini deh intinya. Apa ya? Jadi di vektor-vektor itu kan ada titik koordinatnya ya, 1, 2, 3, 2, 1, 4. Mereka bisa dikatakan subruang jika mereka pada posisi yang sama. Contohnya itu mereka misalnya di sini ya. Kalau mereka koordinat mereka di sini semua dari titiknya, itu mereka dikatakan subruang. Kalau tidak atau min, itu tidak bisa dikatakan subruang. Langsung berikutnya. Berikutnya ada contoh yang merupakan bukan subruang. Subruang harus positif semua ya? Ya, kenapa? Subruang berarti harus positif. Iya, harus positif semua. Mereka harus positif dan bisa dikatakan subruang.
seperti yang sudah diberitahu tadi, contoh yang bukan satu ruang itu himpunan titik-titik di dalam kuadran 1. Kuadran 1 itu di sini. Ini kuadran 1 di bidang kartesius, di sini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya. Jadi pada bidang kartesius tidak membentuk subruang karena tidak tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh, di situ vektornya, vektor V ya, vektor V itu pada koordinat x 1,1. Tetapi di skalarnya itu adalah min 1. Perkalian skalar seperti yang tadi itu dikali silang, hasilnya adalah min 1 karena min 1 dikali dengan min 1 dikali dengan min 1 dan hasilnya adalah koordinatnya min 1 semua. Tidak subruang karena mereka berlawanan. 1 itu di sini positif, 1 berada di atas sini. Sementara yang min 1-nya skalaran perkalian skalaran min dia berada di kuadran 3 karena dia berlawanan arah. Dikatakan tidak satu subruang. Ini sama aja ya, sama yang contoh tadi. Sama ya? Yaudah, itu udah menjawab lah ya. Mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan sekarang sebelum masuk ke sesi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa, boleh lanjut. Oke, kalau gitu kita akan mengadakan sesi pertanyaan kepada 3 orang. Silakan bertanya. Ya, boleh. Silakan berdiri. Nama dan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Lukmanul Hakim dari kelompok 1. Di bawah dijelaskan kalau mau mengetahui himpunan tersebut masuk ke dalam ruang vektor kan terdapat 4 syarat. Salah satunya itu dengan cara memeriksa memeriksa 5 aksioma. Nah, dalam 5 aksioma kan terdapat komutatif, identitatif, asosiatif, distribusi, dan balikan. Boleh jelaskan mengenai 5 aksioma tersebut? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ah, tanya. Mana apa lu? Dua. Ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada yang bertanya? Nanti saya Sudah tidak ada, kalau begitu saya akan menutup. Kalau saya ingin bertanya, kedua lagi. Iya, Bu, nggak ada. Aduh. Kalau begitu saya akan menutup sesi tanya jawab. Saya akan titipkan sesi kritik dan saran. Belum, Bu. Harus dijawab sekarang. Jawab. Kira kumpulin pertanyaan dulu. kan pakai Dulu. Jawab. Jadi di cara menentukan
Di aksioma itu ada 6, yaitu ada komutatif, ada tertutup atau closure, komutatif, asosiatif, identitas, balikan sama distributif. Kalau tertutup itu dia operasi penjumlahan tanpa kalian skala. Tertutup atau closure itu operasi penjumlahan dan perkalian skala selalu menghasilkan vektor dalam V. Jadi untuk semua U V pada vektor dan skala K, maka U plus V juga harus berada dalam ruang vektor. Terus K, U juga harus berada dalam ruang vektor. Sudah komutatif. Komutatif jika U V ada ruang vektor, maka U plus V itu haruslah sama dengan V plus U. Asosiatif, jadi
Untuk semua vektor U, V, W terdapat elemen vektor untuk semua vektor U, V, W terdapat pada vektor, maka U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Identitas. Untuk semua U vektor V terdapat elemen identitas vektor 0 dan skala 1 sehingga U plus 0 sama dengan 0 plus U dan 1 kali U sama dengan U. Balikan, untuk setiap U vektor V terdapat min U vektor V sehingga U plus dalam kurung min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Distributif. U untuk semua U, V, W dalam vektor V dan K N skalar, maka K dalam kurung U plus V sama dengan K kali U plus K kali V. Dalam kurung K plus M kali W sama dengan K kali W plus M kali W. K kali M kali U sama dengan K kali M kali U. Kalau itu tadi Mas Irfan pertanyaan sudah terjawab.
Oke, kalau gitu saya akan membuka sesi kritik dan saran. Jika ada yang ingin mengajukan kritik dan saran, silakan. Nama saya Saka Yusuf Pasha, saya dari kelompok 2. Sini saya akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok aljabar 7. Yang pertama, kritik saya adalah mahasiswa yang presentasi seperti berbicara sendiri tanpa interaksi dengan audiens. Jadi kayak terlalu asik tulis-tulis sendiri, kayak ibaratnya ngejelasin untuk diri sendiri, sedangkan audiensnya dicuekin gitu. Dan untuk yang kedua, jawaban di contoh soal terlalu kecil sehingga audiens sulit buat ngelihat. Kayak misalnya coba kalau kalian tadi yang boleh di scroll nggak? Nah ya, yang itu bisa sama ada di bawah-bawah juga itu pas penjelasannya itu terlalu kecil. Apalagi untuk materi-materi kan banyak tanda-tanda dalam kurung, jadi ada koma juga, jadi kurang kelihatan gitu. Mungkin bisa di nextnya bisa diperbesarkan lagi gitu untuk penjelasannya. Soalnya kan itu kan bagian inti dari soalnya kan, jawaban kan. Dan untuk yang ketiga, menurut saya mahasiswa yang presentasi itu terlalu fokus ke HP pas lagi ngejelasin. Jadi mereka cuma bukan kalian ya, itu terlalu personal. Jadi pas lagi presentasi kalian tuh cuma lihat HP terus tulis gitu. Jadi ibaratnya kayak nggak menguasai materi. Itu yang ketiga. Dan udah itu aja sih, cukup dari saya. Ya. Kita yang memberikan kritik dan saran lagi. Ada yang ingin menambahkan kritik dan saran? Ada yang ingin menambahkan? Itu sesi kritik dan saran akan saya tutup. Itu kami dari kelompok itu selesai menjelaskan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.